Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai investasi jangka panjang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulansa Putri dengan nomor induk mahasiswa 17190235M. Perkenalkan, nama saya Mario Setiadimalo dengan nomor induk mahasiswa 17190236M. Perkenalkan, nama saya Sriatun, nomor induk mahasiswa 17190243M. Definisi investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku atau distribusi. Jadi, maksud investasi ada yang hanya membungakan uang dan ada yang sifatnya kekal. Investasi jangka panjang dapat berupa yang pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. Yang ketiga, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi yang pertama harga pembelian, yang kedua biaya broker, yang ketiga pajak, dan yang keempat biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Investasi jangka panjang dalam laporan perhitungan laba rugi, penerimaan dividen saham, dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diterima sebagai hasil investasi adalah objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut pajak PPh 23 sebesar 15% oleh pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut dikreditkan pada akhir tahun pajak. Yang selanjutnya, investasi jangka panjang dalam saham. PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi atau investor mempunyai pengaruh signifikan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dan operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investor. Berdasarkan PSAK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan pedoman pada metode harga perolehan cost atau ekuitas equity tergantung dari signifikan pengaruh investor. Untuk tujuan perpajakan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut metode pembukuan investasi jangka panjang saham. Selain yang tersebut dalam penjelasan pasal 10 ayat 5 UU PPH, penjelasan tersebut menyatakan bahwa investasi saham sama halnya dengan persediaan, dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa presentasi kepemilikan, sehingga salah satu penghasilan investasi saham adalah dividen dan pajak terutang pada saat pembagian. Dapat disimpulkan bahwa penilaian investasi saham untuk perpajakan berlaku metode harga perolehan. Berikut adalah contoh kasus. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta, yaitu berasal dari 3 miliar dikali dengan 10%. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta, yaitu berasal dari 300 juta dikali dengan 15%. Selanjutnya, jurnal yang dibuat yaitu piutang dividen debit 255 juta, PPh 23 dibayar di muka, debit 45 juta, dan pendapatan dividen kredit 300 juta.
Kemudian PPh pasal 23 debit 45 juta dan kas kredit 45 juta. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G, Undang-Undang PPh, menganggap bagian keuntungan dari obligasi memiliki karakter sebagai dividen. Kalau diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi yang berbentuk perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, maka bagian keuntungan yang diterima tersebut tidak termasuk sebagai objek PPh, dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari laba yang ditahan. Kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Bagi pembayar bunga yang berkarakteristik sebagai dividen, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk pembayaran dividen tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Karena pada saat jatuh temponya obligasi akan dibayar atau kembali sejumlah nominalnya, agio obligasi merupakan kerugian bagi investor dan sebaliknya disagio merupakan penghasilan. Hal sebaliknya berlaku untuk perusahaan penerbit obligasi. Dalam praktik akuntansi komersial dengan adanya agio dan disagio atau diskonto obligasi tersebut, investor mendapatkan penghasilan bunga efektif yang berbeda dengan tingkat bunga nominal atau yang tersurat di atas warkat obligasi. Penghitungan bunga efektif tersebut menghendaki adanya amortisasi agio dan disagio sebagai koreksi terhadap nilai buku obligasi. Yang berikut akuntansi pajak pada obligasi. Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang dipungut tidak dikapitalisasi, tetapi pencatatannya dilakukan sebagai pajak yang dibayar di muka, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Aturan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa mengacu pada undang-undang tidak termasuk kategori objek pajak penghasilan. Namun apabila penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi yang melebihi PTKP, maka dividen yang diterimanya dikenakan pajak penghasilan. Yang berikut investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan dana dalam jumlah tertentu. Dana tersebut dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang atau obligasi saham preferen atau pembelian aset. Penanaman dana tersebut dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga atau dari deposito dan tabungan yang lain, dividen atau dari saham dan sewa atau dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H Undang-Undang PPh menyatakan penghasilan dari keuangan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Yang berikut akuntansi pajak. Yang pertama, prinsip yang berlaku dalam akuntansi komersial diikuti juga dalam akuntansi pajak. Memang Undang-Undang Pajak tidak mengatur tersendiri secara terperinci yang berkaitan dengan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, terkait dengan sekuritas saham. Di dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, Undang-Undang PPh menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan Indonesia tidak dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat
Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.